Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ISH44 akan mempresentasikan hasil proposal yang sudah kami buat mengenai penelitian dengan judul Peran Platform Media Sosial untuk Mengurangi Dampak Stres dalam Kondisi Kehidupan di Masa Pandemi COVID-19. Dan proposal ini disusun oleh Aulia Nafisa, Gabriela Giovanni Hutapea, Nicholas Winarta, dan Sahara Tua Lamban Gawang. Satu latar belakang. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus di SARS 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. Virus ini sangat berbahaya dan tidak boleh dianggap remeh. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Sudah hampir 2 tahun stay at home, tinggal di rumah dan work from home, bekerja di rumah, serta e-learning bagi siswa sesuai dengan program pemerintah untuk memutus rantai pandemi COVID-19 yang sangat mematikan orang kalau sudah terkena virus tersebut. Penyakit coronavirus telah ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai wabah pandemi yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya virus ini, menurut kita untuk patuh dan mengurangi kegiatan di luar rumah agar mengurangi penyebaran COVID-19. Dengan ini juga membuat dampak singkat stres meningkatkan setiap aspek pribadi dan bahkan tiap dunia. Oleh karena itu, setiap orang wajib menerima kebiasaan baru yang bisa disebut new normal itu berdampak aspek kehidupan termasuk proses belajar mengajar di sekolah. Masyarakat Indonesia mengambil langkah untuk menasihati wabah pandemi ini dengan membawa keuntungan di media sosial. Banyak masyarakat yang terjun ke dalam dunia media sosial sehingga banyak suguhan konten-konten yang cocok untuk dinikmati berbagai kalangan. Dengan ini secara tidak langsung dapat mengurangi stres di tengah wabah ini. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Platform Media Sosial, YouTube, Netflix, dan lain-lain untuk mengurangi dampak stres dalam kondisi kehidupan di masa pandemi COVID-19. Saya merumuskan rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu A. Apa saja dampak positif dan negatif platform media sosial dalam kondisi kehidupan di masa pandemi COVID-19? B. Apakah platform media sosial dapat mengurangi dampak stres dalam kondisi kehidupan di masa COVID-19? 2.3 Dampak dari platform media sosial dalam pandemi. Pandemi COVID-19 turut mempengaruhi meningkatnya penggunaan media sosial oleh penduduk dunia, para selebriti, pemimpin-pemimpin negara di dunia, dan para profesional. Layanan jejaring sosial juga digunakan untuk menyebarkan informasi terkait pandemi hingga mencari konten humor melalui internet nih. Akan tetapi, pemberlakuan pembatasan sosial telah memaksa banyak orang melakukan perubahan gaya hidup yang akhirnya mempengaruhi kesehatan mental. Banyak layanan konseling daring atau online menggunakan media sosial untuk menghubungkan para konselor dengan mereka yang membutuhkan layanan konseling. Beberapa pengguna media sosial seperti akses langsung ke konten melalui platform seperti Twitter dan YouTube, rentan terhadap berita dan informasi hoax yang diragukan kebenarannya. Informasi hoax sangat bisa mempengaruhi perilaku seseorang, membatasi koneksi informasi hoax yang kelompok atau karena itu efektivitas dan tindakan pemerintah terhadap virus. Tidak hanya terlihat dari konten yang tersedia, tapi di masa pandemi ini banyak sekali masyarakat yang menuangkan atau menyalurkan hobi, aktivitas, dan lain-lain di media sosial. Tidak sedikit juga untuk masyarakat yang membuat media sosial untuk menjadi sumber mata pencarian di masa pandemi. Dan 2.3.1, yaitu dampak negatif COVID. Dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, masalah privasi, maraknya cyberbullying yang dapat merusak mental. Banyak konten atau masalah yang kurang mendidik
seperti drama media sosial yang membuat pengaruh buruk dan pastinya membuat mudah untuk mendapatkan konten pornografi dan kekerasan yang sangat tidak pantas untuk ditontonkan. 2.3.1 Dampak positif. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Tidak hanya itu, media sosial juga memicu kreativitas masyarakat dengan membuat konten yang menarik. Mendapatkan pendapatan dari media sosial seperti berjualan online, membuat konten video, dan yang terpenting mencakup semua dampak positif di atas. Media sosial juga dapat mengurangi tingkat stres yang timbul di masa pandemi COVID-19. Bab 3 Metodologi penelitian. 3.1 Waktu dan tempat penelitian. Dalam melakukan diskusi, kami mulai berdiskusi ke kelompok dimulai dari tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022. Kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 1 bulan lebih. Ketika memikirkan dan melaksanakan penelitian, kami ini dilakukan di rumah masing-masing saat sedang berdiskusi menggunakan aplikasi melalui WhatsApp dan Zoom. Oke, boleh tampilin sampai slide terakhir. Sekian presentasi dari proposal yang sudah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan di akhir kata, kami dari kelompok ISH 44 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.